Selama kurun waktu kurang lebih 17 tahun sejak pernikahannya berakhir pada tahun 2008 silam. Banyak kabar yang beredar di tengah masyarakat luas menyebutkan terkait sosok Ahmad Dhani yang kerap kali dianggap pihak yang paling bersalah dalam keretakan rumah tangganya dengan Maya Estianty selama kurang lebih 12 tahun membina rumah tangganya. Banyak yang menyebut Dhani dengan berbagai kalimat menyudutkan, yang diantaranya dirinya ia yang sempat dicap sebagai sosok suami yang keras kepala. Dan tak sedikit pula yang menilai Dhani adalah pribadi yang egois dan tak bisa menahan emosi. Seperti diceritakan sebelumnya atau masih membahas soal kabar Ahmad Dhani yang memberikan pernyataan mengejutkan dilakukannya dalam sebuah acara bincang. Bincangnya dengan Denny Sumargo di podcast atau siniar yang dihadirinya belum lama ini. Ya, Dhani dalam podcast tersebut menyebut ia pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Yang diceritakan olehnya pernah dilempar remote oleh sang istri, Maya Estianty saat itu. Lebih mengejutkannya lagi, masih diceritakan oleh Dhani. Kejadian tersebut disaksikan langsung oleh anak kedua mereka, El Rumi. Sontak pengakuan gamblang Dhani tersebut seakan membuka masalah yang mungkin terpendam sejak lama atau selama kurun waktu kurang lebih 17 tahun sejak pernikahan mereka berakhir pada tahun 2008 silam tersebut. Aku dilempar pakai remote TV. El pernah lihat itu. Dhani dalam kehebohan permasalahan ini yang diduga terjadi sejak pernikahan putra pertamanya, Al-Ghazali dan Alisa tersebut. Memang beberapa hari berselang sejak momen itu, Dhani sempat mengunggah video berjudul Kompilasi Gibah dan Fitnah Maya Estianty di saat sudah punya suami. Dan lagi, Fitnah Maya Part 2, Fitnah KDRT Ahmad Dhani. Kedua video itu disebut Dhani sebagai bentuk perlindungan terhadap anak-anaknya, bukan hanya untuk menjawab opini publik, namun juga sebagai bentuk edukasi langsung kepada putrinya. Dhani ingin menjelaskan bahwa tidak semua yang dibicarakan oleh orang-orang di luar sana adalah benar. Ia menyebut sebagian besar narasi yang berkembang hanyalah hoaks dan fitnah. Dan itulah sebabnya Dhani merasa perlu bersuara. Ia pun merasa berani mengunggah video tersebut karena menurutnya kebenaran perlu disuarakan. Dan anak-anaknya pun berhak tahu kenyataan di balik semua tudingan yang selama ini menyudutkan sang ayah. Bukan ya beruntungan supaya pada anak supaya orang paham bahwa jangan terlalu percaya sama hal-hal yang
gosip dan lain-lain gitu. Saya juga perlu menjelaskan kepada Safia kan bahwa yang diomongkan orang-orang itu, yang diomongkan oleh sebagian orang itu adalah semuanya hoak, semuanya fitnah. Makanya saya berani bikin YouTube bahwa itu fitnah gitu kan. Tak hanya sampai di situ, langkah Dhani pun berlanjut dengan tindakan hukum nyata. Seperti yang telah dijanjikan sebelumnya, atau pasca Dhani mendatang KPAI di hari Rabu 9 Juli 2025, kemarin, Dhani bersama kuasa hukumnya, Aldwin Rahadian, melanjutkan langkah ke Polda Metro Jaya. Kehadiran mereka kali ini bertujuan untuk membuat laporan resmi terhadap seseorang yang diduga kuat telah melakukan pelanggaran hukum terhadap Putri Dhani. Langkah hukum ini dinilai penting sebagai bentuk perlindungan anak secara menyeluruh, tak hanya secara psikologis, namun juga secara hukum di mata negara. Di sisi lain, publik juga menyoroti soal reaksi Maya terhadap 2 video yang diunggah oleh Dhani sebelumnya. Namun sejauh ini tidak ada satupun pernyataan terbuka yang keluar dari pihak Maya. Menanggapi hal itu, Dhani menyatakan dengan tegas bahwa diamnya Maya justru bisa menjadi bentuk pengakuan tersirat. Dan menurut Dhani, hal itu tak perlu dijawab lagi dengan kata-kata karena fakta akan bicara dengan sendirinya. Kalau tidak disangkal bahwa itu fitnah, ya berarti fitnah. Gitu aja udah. Oke? Artinya harapannya gimana? Nggak bisa dibalas dengan apapun. Sementara itu, seperti yang telah diceritakan sebelumnya, kehebohan ini muncul tak hanya karena video unggahan Dhani, namun juga karena banyaknya komentar miring dari warganet, termasuk dari seorang psikolog yang diduga ikut memperkeruh keadaan. Sorotan publik pun tak hanya tertuju pada Ahmad Dhani dan Maya, namun juga merambat kepada anak-anak mereka, Al-Ghazali dan El Rumi, yang kini ikut menjadi sasaran awak media. Keduanya langsung dihampiri media untuk dimintai pendapat terkait video fitnah Maya. Juga pernyataan ayah mereka yang mengaku pernah menjadi korban kekerasan rumah tangga. Namun, tanggapan yang diberikan Al-Ghazali justru sangat mengejutkan. Saat awak media menanyakan perihal video yang diunggah oleh sang ayah, Al memilih diam, tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Sementara itu, El Rumi pun tak jauh berbeda. Awalnya mencoba menghindar saat dicecar pertanyaan soal postingan sang ayah, dan saat akhirnya bicara, El hanya berkata singkat dan mengatakan, "Bukan hak aku untuk menjawab." Jalan Bu, makanya Bu, jalan Bu, jalan Bu. Mas, jalan Mas. Kenapa nggak dicolok aja? Tanggapannya Pak kalau postingan ayah kemarin no komen ya. Jangan ditahan. Kecewa nggak sih ya? Konten ayah yang di jalan boleh ya? Gimana sih konten ayah terbaru El? Bunda. Ya, mungkin Belum nonton, tapi udah viral. Tanggapannya seperti apa sih, El? bukan hak. Jangan ngejar-ngejar ke aku. Oke. Tapi terganggu nggak sih, El? Jadi El yang dikejar-kejar? Udah ya, aku tadi udah komentar ya. Oke. Makasih ya El ya. Heboh pengakuan mengejutkan Ahmad Dhani soal pernah dilempar remote. Sebelumnya, Ustadz Dery Sulaiman juga sempat angkat bicara soal kompilasi video yang diunggah Dhani tersebut. Lantas apa kata Ustadz Dery? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Heboh video yang diunggah Ahmad Dhani di channel YouTube-nya mau tak mau memang cukup menjadi perbincangan sampai dengan detik ini. Ditanggapi serius oleh salah satu sahabat dekat Dhani yang juga pemuka agama, yaitu Ustadz Dery. Ia memberikan pandangannya soal unggahan video kompilasi tersebut. Menurutnya,
Tujuan utama Dani membuat video tersebut bukanlah untuk membuka luka lama, namun untuk mengingatkan agar Maya agar tidak lagi membicarakan rumah tangga mereka di berbagai podcast. Lebih dari itu, Ustadz Dery juga menyebut video tersebut dibuat karena besarnya cinta Dani pada anak-anaknya. Namun, ia tak memungkiri bahwa langkah Dani kali ini bisa saja menjadi blunder. Sebab caranya dinilai kurang tepat, alih-alih menyelesaikan, justru menambah ramai persoalan yang belum juga selesai. Kalau aku lihat harapan Mas Dani mungkin setelah adanya video ini untuk tidak ada lagi pembicaraan-pembicaraan di podcast-podcast itu mungkin itu aja. Cuman Mas Dani mungkin saking cintai sama anak-anaknya kan maka dibuatlah didedikasikan video itu untuk anaknya kan. Jadi caranya aja mungkin yang kurang tepat menurut saya. Cara kalau dengan cara begini kan jadi blunder, jadi maksudnya jadi efek meskipun Mas Dani nggak terkesan gitu dengan semua caci maki orang, dengan bulian orang, dengan konten-konten orang. Mas Dani bagi dia tuh nggak ngaruh sama sekali. Ustadz Dery juga membenarkan bahwa video kompilasi tersebut sempat di-private. Ia mengira langkah itu diambil setelah dirinya sempat menelepon dan memberi masukan langsung pada Dani. Namun ternyata tanpa sepengetahuannya, video itu kembali dibuka untuk publik. Meski begitu, sebagai sahabat, Ustadz Dery hanya bisa mengingatkan ia memahami betul bahwa Dani adalah sosok yang memiliki pemikiran sendiri dan sulit untuk diintervensi. Di sisi lain, Ustadz Dery juga melihat bahwa terlepas dari semua konflik, Dani dan Maya tetap berhasil menjadi orang tua yang hebat. Ia menyebut anak-anak mereka tumbuh menjadi pribadi yang kuat, tetap menyayangi kedua orang tuanya, dan justru tidak kekurangan kasih sayang. Bahkan yang ada justru semakin bertambah. Aku pikir habis aku telepon di private, oh Masya Allah nih gara-gara teleponku mungkin, tapi ternyata dibalikin lagi. Itulah Mas Dani. Mas Dani ya punya cara berpikir sendiri, ambil keputusan sendiri. Ya kita sebagai teman ya cuma kasih masukan aja. Anak-anak Mas Dani itu anak-anak hebat semua, anak-anak yang kuat semua. Mereka sayang ayahnya, sayang ibunya. Mereka tuh sangat, Mas Dani ayah yang hebat, bisa mendidik anak-anaknya sampai jadi orang-orang hebat semua. Al-Eldul tuh seniman besar semua, berkarya semua kan. Bunda Maya juga ibu yang hebat, meskipun mereka rumah tangganya berpisah, tapi anak-anaknya tetap tidak kekurangan kasih sayang kan, malah bertambah kan. Sementara itu mundur sedikit ke belakang Ahmad Dhani. Sebelumnya juga sempat mendapatkan acungan jempol dari masyarakat pada saat pernikahan putranya Al-Ghazali dan Alisa belum lama ini. Pasalnya pada momen acara resepsi Dhani memberikan nasihat untuk Al dan Alisa. Selain itu, ia juga mengungkapkan bahagia melihat sang mantan istri mendapatkan suami yang lebih baik darinya. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Mundur sedikit ke belakang atau pada saat acara resepsi pernikahan Al-Ghazali dan Alisa. Momen yang masih menjadi sorotan sampai dengan saat ini mungkin adalah saat Ahmad Dhani menyampaikan pesan di hadapan para tamu undangan yang hadir. Dengan penuh bangga, Dhani menyebut dirinya sebagai pria paling bahagia hari itu. Ia merasa bersyukur karena sang putra sulung telah berhasil menikahi wanita yang ia sebut sebagai perempuan tercantik di Indonesia. Tak hanya itu, Dhani juga menyampaikan rasa bangganya terhadap Al-Ghazali yang selama ini dianggapnya berhasil menjadi panutan bagi adik-adiknya. Namun, yang mengejutkan tentu adalah momen di mana Ahmad Dhani pada kesempatan yang sama atau saat itu berdiri berdampingan dengan ayah Alisa
Richard Vincent Dagis, tiba-tiba mengucap kalimat tak terduga dari atas panggung. Ia mengatakan bahwa dirinya juga ikut bahagia karena mantan istrinya, Maya, kini telah mendapatkan suami yang lebih baik darinya. Bicara soal Al dan Alisa, maybe saya dan Richard is the most happy man today. Is it true? Yes. Saya bahagia mempunyai anak laki-laki pertama, putra mahkota yang berhasil mendapatkan istri yang saya sebut the most beautiful girl in Indonesia. Saya bangga kepada Al. Nasihat yang selalu saya berikan kepada Al adalah bahwa Al adalah kakak kedua dari El dan Dul. Waktu itu belum ada Ali, belum ada Safia. Saya selalu always kasih nasihat kepada Al bahwa you are the big brother. Adik-adikmu harus look up to him, harus look up to Al. Dan selama ini El dan Dul, selama ini Al berhasil membuat El dan Dul respect to his old brother. Buat Al dan Alisa, belajarlah banyak tentang agama, karena semua persoalan itu bisa diselesaikan dengan agama. Karena kalian sama-sama Indonesia, maka itu jadilah hukum Islam, fikih Islam menjadi rujukan di mana di saat kalian mempunyai masalah yang cukup berat, kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Saya juga bahagia hari ini tidak hanya karena Al, tapi juga karena ibunya Al berbahagia juga karena mendapatkan suami yang lebih baik dari saya. Biasa aja kan, biasa aja. Alisa juga shock waktu. Masa? Iya. Apa dua? Ada. Gitu ya. Tergantung orang-orangnya kan menilainya kan, ya kan. Ya nggak ada yang salah kan, di dunia musik kan nggak ada yang salah. Saya nggak bilang jauh lebih baik. Kan orang tinggal menilai, ya kan. Nah, sebuah konten itu kan, sebuah konten itu dari mana dinilainya? Orang bisa menilai. Hari ini pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.